luar negeri, kebetulan sedang berada di luar Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ayah dan bunda semua ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memulai sama-sama perjalanan kita kali ini. Setiap bunda yang ada di sini mungkin ada berada di satu titik yang berbeda. Ada yang mulai sekarang, oh saya baru tahu hamil. Ada juga, oh sedang nikmat-nikmatnya nih, sedang nyaman-nyamannya. Ada di tengah kehamilan, trimester 2 yang mual muntahnya udah lewat, tapi berat-beratnya belum kerasa. Atau ada bunda yang saat ini sedang deg-degan nunggu persalinannya kapan ya, sedang menunggu hari perkiraan lahir. Nah, jadi dimanapun kita berada, di titik perjalanan manapun kita berada, insya Allah semua tidak ada kata terlambat. Kita akan bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran yang akan membantu kita mempersiapkan langkah kita ke depannya. Itu adalah satu hal yang kami di tim sekolah ibu hamil ingin sampaikan dan ingin tanamkan untuk menjadi motivasi bersama kita semua. Sebelum kita mulai, saya minta Bunda untuk mempersiapkan buku atau kertas untuk mencatat dan juga alat tulis ya, karena ada beberapa hal yang mungkin nanti penting untuk dijadikan catatan Bunda sebagai modal atau penentu langkah Bunda selanjutnya seperti apa. Oke. Ya, berpijak pada firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Luqman ayat ke-14. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu akan kembali. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, Tuhan yang Maha Esa telah bercerita bahwa kehamilan itu adalah suatu keadaan di mana seorang perempuan akan mengalami lemah yang bertambah-tambah. Jadi memang kehamilan itu tidak pernah disampaikan sebagai sesuatu yang ringan, tapi memang adalah suatu hal yang memerlukan perjuangan, memerlukan kekuatan, memerlukan kesabaran. Tapi insya Allah semua itu adalah fitrah yang Allah ciptakan bersama kita. Jadi pada saat seorang perempuan diberikan amanah untuk mengandung, insya Allah ada kekuatan juga yang menyertainya untuk dapat melalui itu semua dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak ada salahnya ya kalau kita sedang hamil, kita sedang menghadapi persalinan, atau pada saat kita bersalin nanti ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, ada perasaan, aduh aku kuat nggak sih, aku bisa nggak ya? Ada kekhawatiran-kekhawatiran, ada keraguan, itu adalah suatu hal yang sangat wajar, sangat manusiawi, dan bahkan oleh Tuhan kita pun diakui bahwa ini adalah suatu hal yang berat dan memerlukan kekuatan. Jadi, untuk bunda-bunda di sini, tetap semangat, insya Allah kekuatan itu hadir untuk bunda. Ya, kita mulai dari sini. Pada saat bunda melakukan tes kehamilan pertama kali ya, tahu lah, oke ini sekarang, alhamdulillah garisnya 2, ya hamil. Dan kehamilan itu bisa jadi banyak cerita di baliknya ya. Ada yang menunggu kehamilannya, ya nggak sih? Ada yang pengen banget hamil gitu ya. Istilahnya kayak sering dibilang apa tuh, pejuang garis 2 gitu. Ya, nah tapi ada juga kehamilan-kehamilan yang mungkin hadir bukan tidak diharapkan ya. Mungkin dirasakan waktunya mungkin kurang pas gitu ya. Atau istilahnya kayak hamil kaget gitu. Aduh kaget nih hamil. Ya, atau bahkan ada yang mungkin merasa, oh, aduh, kehamilan ini berat sekali gitu. Bukan suatu hal yang kita inginkan terjadi di kita pada saat hari ini. Tapi apapun kisah yang ada di balik kisah perkehamilan Bunda, pada saat garis 2 itu muncul, ya itu adalah suatu kenyataan yang harus kita hadapi dan harus kita jalani, ya kan? Karena kehamilan itu adalah sebuah point of no return. Tidak ada jalan untuk kembali. Nggak mungkin tiba-tiba jadi nggak hamil lagi gitu tanpa adanya proses
mengeluarkan janin di dalam kandungan kita. Ya. Apapun arti kehamilan bagi ayah dan bunda, boleh ditulis di buku catatannya. Apa sih yang terlintas di benak ayah dan bunda saat mengetahui tentang kehamilan saat ini? Ya, boleh banget kalau misalnya ada yang mau berbagi ya di kolom chat, boleh diceritakan di sana apa yang terlintas di benak ayah dan bunda saat mengetahui tentang kehamilan saat ini. Oke, nextnya adalah sekali lagi bila ada sebuah kehamilan, pasti ada titik akhir dari kehamilan itu. Apakah kehamilan ini bisa berakhir cukup bulan, bayi lahir sesuai waktunya, cukup bulan, lalu kemudian melalui proses persalinan, atau ada bunda-bunda yang mungkin diuji dengan kehilangan di tengah kehamilan. Ya, bayi yang tidak berkembang, janin yang tidak berkembang, janin yang mungkin ada permasalahan dan harus dilahirkan, baik permasalahan pada ibu ataupun pada janinnya. Tapi intinya semua itu akan menuju ke satu titik akhir, sebuah proses persalinan. Tolong tuliskan juga di catatan Bunda apa arti persalinan untuk Bunda. Pada gambar yang tampil di layar ini kita bisa melihat berbagai macam jenis proses persalinan ya. Ada persalinan pervaginal normal. Di situ ada juga sedikit bocoran nih tentang waterbird misalnya ya, yang mungkin memang di Indonesia belum banyak. Tapi di belahan dunia lain ini adalah sebuah praktek yang sudah banyak dilakukan. Dan saya sih yakin nggak menunggu waktu lama, mungkin ke depan di Indonesia juga akan ada. Lalu kemudian ada persalinan sesar, ya pada kondisi yang memang mengharuskan, mengindikasikan, dibutuhkan persalinan sesar, itu adalah sebuah jendela darurat yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Jadi apapun jenis persalinannya, bagaimanapun kisah di baliknya, apa sih arti persalinan untuk Bunda? Mungkin di sini ada bunda-bunda yang baru pertama kali akan menghadapi persalinan. Jadi cerita tentang persalinannya baru dengar aja nih dari kanan dan kiri. Tapi ada juga mungkin bunda-bunda yang sudah pernah menjalani proses persalinan. Ya, nanti boleh cerita bagaimana proses persalinan sebelumnya dan harapannya apa sih untuk proses persalinan yang sekarang. Oke. Nah, kenapa sih kami dari tim Sekolah Ibu Hamil repot-repot ya bikin sebuah platform edukasi mengenai kehamilan dan persalinan? Saya pribadi sudah belajar, belajar berbagi menjadi seorang edukator persalinan itu sejak tahun 2011 mungkin ya, sejak pertama kali saya berkenalan bahwa oh ternyata edukasi untuk ibu hamil dan bersalin itu adalah suatu hal yang sangat 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 penting. Nah, dan saya juga berkenalan pada masa itu dengan sebuah filosofi tentang persalinan yang disebut dengan filosofi gentle birth. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, mungkin ada yang sudah pernah mengalami, mungkin ada yang masih penasaran apa sih gitu ya filosofi gentle birth itu. Rentangnya sangat banyak, artinya bisa sangat banyak, interpretasinya bisa sangat beragam. Untuk kami dari tim sekolah ibu hamil, filosofi gentle birth itu adalah filosofi persalinan yang berdasarkan pengalaman kehamilan dan persalinan yang positif untuk ibu, untuk bayi, dan juga untuk keluarga. Ya, jadi bersalin itu bukan cuma asal selamat, tapi juga bisa membawa kebahagiaan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, apa sih yang membedakan. Oke, ada beberapa pilar yang akan bisa menopang cerita tentang gentle birth ini. Yang pertama adalah circle of life, bahwa kita menghargai kehamilan dan persalinan itu sebagai suatu fitrah. Hal yang memang alamiah dan pasti akan terjadi dalam lingkaran kehidupan kita sebagai seorang perempuan. Ya, karena yang membedakan makhluk hidup
dari benda mati adalah salah satunya kemampuan bereproduksi. Dan untuk kita bisa bereproduksi, pasti kita harus menghadapi suatu proses ini, suatu fitrah untuk dapat hamil, bersalin, menjadi dari seorang anak perempuan, menjadi remaja perempuan, menjadi seorang istri, dan menjadi seorang ibu. Ini adalah suatu fitrah, suatu hal yang anugerah luar biasa yang Tuhan ciptakan untuk kita. Ya. Nah, tapi memang kehamilan dan persalinan itu adalah sebuah momen yang akan mengubah banyak sekali hidup kita sebagai seorang perempuan. Mungkin kita bisa jadi tidak mengenali diri kita lagi yang dulu. Kita benar-benar tumbuh, bermetamorfosis menjadi sebuah suatu sosok baru. Ya, dan sosok baru ini harusnya bukan sebuah apa ya, bukan sebuah penurunan harusnya ya, tapi adalah sebuah peningkatan. Kita berkembang menjadi sosok baru yang jauh lebih indah, jauh lebih matang, jauh lebih bahagia. Itu adalah hal yang kita inginkan dan kita harapkan terjadi setelah kita melalui proses kehamilan dan persalinan. Karena pada saat Allah menciptakan uh, bahwa manusia itu ya harus berkembang biak ya atau bereproduksi dengan hamilan dan bersalin, tentu tidak mungkin itu dijadikan sebagai sebuah hal yang menyedihkan harusnya. Karena ini adalah suatu takdir, suatu anugerah yang luar biasa bagi kehidupan kita sebagai seorang perempuan. Nah, perubahan-perubahan itu bisa jadi banyak hal yang terjadi. Fisik pastinya berubah ya, karena bagaimanapun ini adalah event fisik em, yang akan dihadapi kita pada saat hamil, ada perubahan-perubahan fisik, lalu pada saat proses persalinan juga, dan mungkin akan meninggalkan jejak-jejak dalam pada tubuh kita. Ya, jadi kita tidak akan menjadi seorang perempuan yang sama lagi setelah kita melalui proses kehamilan dan juga proses persalinan. Lalu tentunya ada perubahan mental yang menuntut kita untuk beranjak dari zona nyaman menjadi seorang perempuan yang lebih dewasa, terus kemudian mendapatkan tanggung jawab baru sebagai seorang ibu. Mungkin kalau sekarang bunda-bunda merasakan ya, kalau yang baru pertama hamil misalnya, atau baru hamil-hamil awal, yang tadinya kita mungkin kalau mau makan atau mau melakukan aktivitas apapun, kita tuh kayak, ah ya udah deh, sesuka kita gitu ya, nggak ada suatu hal lain yang kita pikirkan. Tapi sekarang kayaknya kita mau ngemil aja tuh mikir, bentar, 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 ini kalau aku ngemil ini bagus gak sih buat bayi aku? Aman gak ya? Ya nggak? Nah, itu adalah sebuah tanda sebenarnya sebuah proses pendewasaan dan juga membuat kita jadi menyadari dan berusaha untuk seseorang yang baru gitu, untuk jiwa baru yang sedang Emang dititipkan di gitu. dalam tubuh kita. Gitu. Nah, ini adalah sebuah perubahan mental, evolusi yang luar biasa sih gitu. Gimana kita bisa jadi berpikir dulu untuk melakukan sesuatu demi seseorang yang bahkan wujudnya pun tahu, tapi sudah kita cintai dari sebelum dia hadir. Lalu kemudian tentunya ada perubahan sosial juga, mungkin akan mengubah relasi kita dengan pasangan, dengan keluarga, relasi kita dengan teman-teman kita, relasi kita dengan pekerjaan ataupun fungsi sosial kita lainnya. Kehamilan dan persalinan ini bagaimanapun dia pasti akan mengubah. Lalu kemudian perubahan emosional, ya pendewasaan diri kita terkait dengan proses kehamilan dan persalinan yang akan dihadapi oleh bunda-bunda semua dan juga ayah. Dan jangan lupa juga bagaimana ini juga akan mengubah dimensi spiritual tadi. Karena bisa dikatakan bahwa pada saat kita menghadapi proses kehamilan dan persalinan, itu adalah satu titik kepasrahan kita, tawakal kita diuji dengan maksimal. Ya, misalnya untuk bunda-bunda yang mungkin sekarang sedang menunggu hari perkiraan lahir. Yang namanya persalinan, kapan akan terjadi, kapan bayi kita akan lahir, itu sungguh tidak ada dokter apapun, sekeren apapun di dunia ini yang tahu pasti kapan nih bayi bakal lahir. Makanya di sini di saat-saat akhir kehamilan itu biasanya adalah saat kita harus total banget benar-benar percaya, 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 percaya hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Kapan sih waktu yang terbaik untuk bayi kita lahir? Dengan cara apa? Kadang kita udah merencanakan ingin persalinan
apa gitu ya. Tapi ternyata takdirnya yang lain. Dan harus kita bisa percayai bahwa apa yang terjadi pada kita, takdir yang terjadi, bisa jadi itu adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin bukan hal yang kita sukai, tapi harus kita yakini bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah, jadi salah satu hal yang menjadi em, apa ya tujuan adanya sekolah ibu hamil ini adalah bagaimana kita bisa menavigasi itu semua dengan sebaik-baiknya dan bisa membuat pilihan yang terbaik, pilihan yang tepat, dan bisa menerima dengan baik apapun cerita di balik persalinan kita nanti. Oke. Nextnya di catatan Bunda dan Ayah boleh ya di-share apa saja sih yang berubah dari diri dan lingkungan Bunda. Dan seberapa siap Bunda untuk menyambut perubahan besar ini? Apa hal yang kayaknya, aduh kayaknya aku belum rela deh ninggalinnya gitu. Atau apa sih hal yang kayaknya, kayaknya aku udah nggak sabar deh menunggu perubahan itu. Ya, ini adalah moment of truth, momennya kita jujur-jujuran dengan diri kita sendiri. Seberapa siap sih kita menghadapi kehamilan dan persalinan dan semua perubahan yang mungkin terjadi besertanya. Oke, pilar selanjutnya ini adalah modal dasar, yaitu knowledge is power. Jadi, pengetahuan itu adalah kunci. Kunci bagaimana kita tadi bisa menjalani, bisa menerima kehamilan kita dengan baik, dan kemudian menjalani prosesnya dengan seoptimal mungkin dan mempersiapkan persalinan kita. Ya, karena kebayang nggak sih kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa nih, mau ngadepin kehamilan, mau menghadapi persalinan, tapi kita nggak tahu sama sekali tentang apa yang akan kita hadapi, itu tuh pasti bakal gagap, gugup, gaduh gelisah, gundah gulana. Ya, karena sebenarnya penelitiannya adalah apa sih yang bikin seseorang itu traumatis menghadapi persalinan ya, ngerasa bahwa persalinannya tuh, aduh, nggak pengen deh kapok banget gitu ya atau ini kenapa sih kita harus menjalani hal kayak gini kenapa harus mengalami kesakitan misalnya atau rasa yang dirasakan pada saat menjalani proses persalinan sebagian besar terjadi karena memang tidak tahu bahwa itu adalah hal yang mungkin harus dihadapi dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Jadi, pada saat kita menjalani proses kehamilan dan menghadapi persalinan nanti, kita harus punya pengetahuan yang cukup karena pengetahuan adalah kunci ya untuk membawa kita bisa mempersiapkan diri kita menjadi seorang ibu, seorang ayah yang baik. Oke. Catatan selanjutnya boleh ditulis, dieksplor lagi apa sih yang sudah Bunda persiapkan. Ini memasuki kehamilan nih, misalnya trimester 1, apa aja yang udah disiapin. Trimester 2, apa saja yang udah disiapkan. Menjelang persalinan, apa saja yang sudah disiapkan. Ya, boleh dibikin catatannya, dicantang yang sudah, dikasih tanda yang sudah, dan tandai di highlight yang belum. Kenapa? Karena ini akan mempermudah Bunda untuk ke depannya mau ngapain sih gitu. Kita punya waktu berapa lama lagi dan apa yang masih bisa kita persiapkan. Di mana nih kita harus cari ilmunya, di mana kita harus cari fasilitasnya. Ya, karena mempersiapkan persalinan itu bukan cuma sekedar mempersiapkan hospital bag, ya nggak sih? Kalau misalnya apa namanya baju bayi, baju ibu dan segala macam perintilan unyu-unyu lainnya tuh itu bisa dibeli gampang banget ya. Shopee banyak, ya kan? Tapi kalau misalnya masalah ilmu, masalah persiapan, itu adalah suatu hal yang harus dipersiapkan langkah demi langkah. Dan itu sebabnya kenapa kami menghadirkan sekolah ibu hamil. Supaya bunda-bunda bisa persiapan dengan lebih baik. Oke. Selanjutnya adalah Gentlebird itu berusaha bagaimana supaya intervensi medis yang dilakukan itu minimal, sehingga menghasilkan trauma yang juga sedikit ya, minimum trauma. Kalau sekarang sih kan kita sedang adanya di era istilahnya hospitalisasi persalinan, ya. Atau misalnya kayak persalinan tuh wajib di fasilitas kesehatan, lalu kemudian ya mungkin ada ibu-ibu yang kayaknya
mendengar cerita A, cerita B, cerita C tentang persalinan di rumah sakit atau misalnya di fasilitas kesehatan manapun. Ya, plus minusnya bagaimana? Mungkin sekarang kayak banyak yang milih, ah, aku mau persalinannya, aku nggak mau normal, aku mau sesar aja. Sesar juga sekarang milih lagi, sesarnya aku mau eraks, nggak mau sesar biasa. Ya, cuman seberapa penting sih kita tahu tentang semua intervensi itu dan eh, apa sih intervensi yang boleh kita hindari, harus kita hindari, atau harus kita lakukan untuk yang terbaik buat kita sesuai dengan kondisi bunda dan bayi. Ya. Tapi yang pasti, sebenarnya persalinan itu balik lagi adalah suatu hal yang fitrah. Jadi kalau persalinan yang baik itu harusnya dokter atau bidan itu cuma jagain doang, nggak harus ngapa-ngapain. Ya, cuman untuk mencapai persalinan yang baik ini ternyata syaratnya banyak dan persiapannya itu banyak. Makanya kenapa sekarang kalau dibilang ya, kenapa sih kok ibu-ibu zaman sekarang tuh kayak lebih susah ya mau lahiran dibandingkan dengan mungkin generasi nenek-nenek kita dulu gitu. Mungkin kalau generasi dulu kayaknya lihat orang beranak 11, 12, 13 kok anteng-anteng aja gitu ya. Kok ya gampang-gampang aja. Kalau sekarang kita mau punya anak satu aja ya Allah, kayaknya persiapannya tuh ribet banget ya. Gitu. Ya ini adalah misteri abad ini ya, misteri abad ini. Kenapa perempuan sekarang kok kayaknya lebih susah untuk bersalin? Kayak zaman dulu nggak ada tuh ikut-ikutan senam hamil, tapi lahiran kok gampang-gampang aja. Ya, atau misalnya kayak dulu lahiran di rumah kayaknya lahir-lahir aja tuh gak ada masalah. Kenapa sekarang harus wajib banget nih ke dokter atau ke bidan? Karena bagaimanapun kita sebagai manusia, kita sebagai perempuan ternyata mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bilang kita mengalami evolusi. Kemampuan tubuh kita, kesiapan jiwa kita itu berbeda dibandingkan dengan generasi nenek-nenek kita, generasi ibu-ibu kita dulu. Makanya kita harus berevolusi juga, cara kita menghadapi persalinan itu juga harus berubah. Jadi kita nggak bisa pasrah aja lah, udah sama aja dulu nenek ibu juga nggak nyiapin apa-apa, lahiran lahiran aja nggak kayak gitu gitu. Karena badan kitanya berubah, dunia kita berubah, cara hidup kita berubah. Makanya cara kita menghadapi persalinan mau nggak mau pun harus kita rubah untuk tetap bisa melahirkan generasi yang baik dengan cara bersalin yang terbaik. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya bunda, ayah mau ikut ujian tapi nggak siap-siap. Mau ikut ujian tapi nggak tahu kisi-kisinya apa. Apa sih soal yang bakal keluar? Kebayangkan masuk ruang ujian tuh pasti wes udah keringet dingin, mules-mules, udah nggak pengen ngapa-ngapain. Nanti ngejawab juga belah-belah nggak tahu mau gimana. Nah itulah yang akan ayah dan bunda hadapi bila menghadapi persalinan tapi nggak kebayang persalinan itu seperti apa. Ya. Bayangin bakal masuk ke sebuah ruangan atau datang ke sebuah tempat yang kita belum pernah datang ke sana. Tegang banget ya. Atau kita akan ketemu orang-orang yang kita belum pernah ketemu, tapi kita harus kayak buka-bukaan depan orang ini. Kita harus percaya penuh sama orang ini. Itu adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Ya, jadi kita harus mempersiapkan ini dengan baik. Seperti kita mau ngadepin ujian, ya harus cari tahu dulu kisi-kisinya apa. Sampai sampai ada Jadi Bunda tuliskan intervensi apa yang paling ayah dan Bunda takutkan akan dihadapi pada saat proses persalinan nanti. Atau apa sih yang belum kebayang? Ya, apa sih yang belum kebayang? Tulis banyak-banyak di sana supaya nanti pada saat mengikuti kelas di sekolah itu bisa kebayang, oh ternyata itu. Atau oh ini belum dibahas nih, nanti bisa kita bahas bareng-bareng baik di WA Group maupun di Zoom sekolah ibu hamil. Oke. Yang selanjutnya adalah ini adalah sebuah kesadaran kolektif ya bahwa woman support woman dan komunitas atau masyarakat itu mendukung dan memberdayakan ibu supaya kita sama-sama bisa menghadirkan kehamilan dan persalinan yang aman, nyaman, dan juga bahagia. Karena ibu hamil itu memang adalah kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian dan dukungan dari kita semua. Ya, membesarkan seorang anak untuk ibu dapat bersalin dengan aman itu tidak bisa tercapai sendirian. Butuh kepedulian dari kita semua, dari diri kita sendiri,
yang harus berdaya. Jadi kita sebagai ibu yang menghadapi kehamilan persalinan tentu harus tahu dong, harus punya ilmunya, tahu mau ngapain, apa yang bakal kita hadapin itu pasti harus tahu. Suami, keluarga, sebagai pendukung yang paling dekat, sebagai pendukung yang paling utama, tentu juga harus punya kemampuan dan pengetahuan yang sama baiknya dengan ibu kalau bisa lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena bayangkan ya, ini para ayah bayangkan. Nanti siapa yang akan ditanya mengenai intervensi yang akan dilakukan? Siapa yang akan ditanya? Misalnya, ini ayah, kondisi bunda dan bayi ada hal yang membuat kita harus melakukan intervensi. Misalnya harus dilakukan operasi atau misalnya induksi, vakum, dan lain sebagainya. Siapa yang akan menandatangani form persetujuan? Itu kan para ayah ya, atau keluarga terdekat yang bisa bertanggung jawab dengan kondisi ibu. Jadi, eh, tentunya orang yang bertanggung jawab ini harus punya pengetahuan yang baik dan cukup untuk bisa memberikan pertimbangan dan persetujuan apapun yang akan dilakukan pada saat proses persalinan. Ya. Jadi nanti Pak Bunda yang mungkin ikut kelas ini dan nanti mengikuti kelas sekolah ibu hamil, jangan ragu untuk ngajak suami atau siapapun keluarga yang nanti akan mendampingi Bunda pada saat proses persalinan, usahakan memiliki visi dan misi yang sama dan juga pengetahuan yang sama. Ini insya Allah akan bisa jadi sistem pendukung yang luar biasa untuk Bunda. Ya, lalu selanjutnya, kalau misalnya kita tadi kebayang, oke kita akan menghadapi ujian nih, kita bakal menghadapi hal-hal yang mungkin kita belum ketahui. Atau baru pernah dengar-dengar doang nih tentang persalinan, atau yang sudah pernah menjalani persalinan sebelumnya, tapi mengalami trauma misalnya dari persalinan sebelumnya. Nah, Bunda dan Ayah boleh menuliskan ketakutan, kekhawatiran yang dirasakan terkait dengan kehamilan dan persalinan yang akan dihadapi. Ya. Karena bertrauma itu real gitu. Jadi kita sangat sangat percaya dan kita sangat sangat menghargai pada saat Bunda ada yang bilang, kita takut banget ngadepin persalinan. Ya karena memang itu adalah suatu hal yang kalau kita tidak siapkan dengan baik bisa jadi memang sangat menakutkan. Ya, jadi untuk Bunda yang akan mengikuti sekolah ibu hamil di sini nggak usah takut untuk bilang, dok saya takut. Dok ada hal yang saya pikirkan dan saya sangat khawatir akan menghadapi itu. Itu adalah hal yang bakal kita dengarkan dengan baik dan kita coba pecahkan sama-sama dan kita usahakan untuk itu tidak terjadi. Ya, dimanapun Bunda berada, ketemu dengan dokter, bidan, siapapun, jangan pernah ragu untuk mengungkapkan semua ketakutan dan kekhawatiran Bunda. Karena tugas kami sebagai orang yang mendampingi kehamilan dan persalinan, tugas kami adalah untuk memecahkan dan mendampingi Bunda menghadapi ketakutan dan kekhawatiran ini. Ya, karena sekali lagi target kita semua tuh bukan cuma persalinan yang selamat, tapi juga persalinan yang membahagiakan. Oke. Kenapa kita semua repot-repot kayak gini sih? Repot-repot belajar, repot-repot mewujudkan persalinan yang indah, bukan cuma selamat ya. Karena kita bercita-cita untuk bisa menghadirkan dunia yang lebih baik dari rahim kita. Kalau misalnya sekarang terasa ada yang bilang Indonesia gelap misalnya, ya, atau khawatir dengan masa depan Indonesia sekarang, nah salah satu tugas kita sebagai perempuan itu adalah melahirkan generasi yang akan membawa kebaikan untuk dunia ini, membawa kebaikan untuk negara kita, membawa kebaikan untuk umat, membawa kebaikan untuk semesta. Dan itu semua hanya bisa dilahirkan dari proses yang baik dengan cara yang baik, ya kan? Kalau misalnya kita melahirkan generasi yang mungkin mengalami trauma pada saat proses persalinan, tentu hasilnya tidak akan baik ya, generasi selanjutnya. Dan pada saat seorang ibu mengalami trauma yang berat secara psikologis maupun fisik pada saat proses persalinan, tentunya dia pun tidak akan bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu dengan baik. Jadi persalinan, kehamilan bukan hal yang sederhana karena ini menentukan masa depan suatu bangsa, menentukan masa depan dunia. Makanya kenapa kita harus sama-sama kayak punya tekad gitu untuk bisa
yang lebih baik dari rahim-rahim kita. Oke, boleh Bunda dan Ayah tuliskan harapan dan cita-cita untuk persalinannya nanti seperti apa? Apa sih yang diharapkan dari generasi yang akan kita lahirkan? Oke. Nah, perjalanan ini selama kehamilan, selama proses persalinan, Bunda dan Ayah akan dihadapkan pada banyak sekali pilihan. Dan pada saat kita menentukan pilihan-pilihan ini, menentukan jalan mana, cara apa yang akan kita ambil, itu akan dipengaruhi oleh banyak sekali hal. Mulai dari faktor medis, ya, kondisi kesehatan dari ibu dan bayi, lalu kemudian pengetahuan yang kita tahu nih tentang apa yang akan kita hadapi, lalu kemudian kultur, agama, dan juga faktor lingkungan. Dan semua itu pasti akan mempengaruhi pilihan personal kita dalam proses kehamilan dan persalinan ini dan nanti hingga pengasuhan bayi kita. Jadi, sesuai dengan moto dari Sekolah Ibu Hamil, kita berusaha untuk know better, supaya kita tahu lebih baik, tahu lebih banyak. Kenapa? Supaya kita bisa berpikir yang terbaik, dan akhirnya memilih yang paling tepat, disesuaikan dengan kondisi kita, dengan pengetahuan kita, dengan budaya dan agama kita, dan juga kondisi lingkungan kita. Ya, tidak ada pilihan yang akan kita sesali kemudian. Ya, karena menyesal mah belakangan. Kalau di depan itu namanya apa? Ya, itu down payment kalau di depan. Oke, jadi bagaimana kita bisa tahu lebih banyak, berpikir yang terbaik, dan memilih yang paling tepat. Nah, satu hal lagi yang ingin saya titipkan untuk bunda-bunda. Bunda-bunda tidak sendirian ya menghadapi semua ini. Ah, siapa saja sih yang ingin bunda ajak serta untuk menempuh perjalanan ini? Bila bunda diberkati dengan suami, pasangan, keluarga yang mendukung, maksimalkan dengan baik. Ya, ajak belajar bersama, ajak untuk menentukan pilihan bersama, atau kemudian jangan ragu juga untuk mencari pendamping persalinan, pendamping kehamilan yang terbaik dan paling cocok untuk Bunda. Dokter Bunda, dan Bunda, Dula mungkin ya, untuk bisa mendampingi, kontrol laktasi, siapapun orang yang bisa membantu kita menjalani proses ini dengan lebih baik dan sesuai kebutuhan kita, jangan ragu untuk mencari sesuaikan dengan kondisi yang Bunda ada ya. Misalnya untuk Bunda-Bunda yang kayak, aduh dok, nggak ada dok di daerah saya mah gitu ya, kelas-kelas kayak gini, dulu apaan itu nggak ada. Tapi insya Allah misalnya seperti puskesmas, kadernya, lalu ada apa namanya program edukasi, itu dimanfaatkan. Ya, atau dan setiap kali Bunda melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan, jangan sampai cuman berlalu begitu saja. Saat jadi datang bingung, diperiksa bingung, pulang masih bingung, itu nggak boleh. Manfaatkan untuk banyak bertanya, banyak belajar selama melakukan kunjungan itu. Ya, manfaatkan pertemuan dengan dokter atau bidannya semaksimal mungkin. Lalu kemudian di luar itu semua belajar lagi lebih banyak. Kita senang banget bisa sampai saat ini kita bisa menghadirkan platform untuk Bunda belajar ya. Modalnya ya modal kuota sih ya, harus ikut Zoom gitu misalnya ya, atau setidaknya harus ikut grup WA. Tapi yang mudah-mudahan bisa menjadi sumber pengetahuan yang tidak membingungkan dan juga apa namanya terbukti dan terkendali secara medis. Ya, nah, ini bangun siapa sih tim salinan yang Bunda inginkan? Keluarga, suami, ya, lalu kemudian pendamping persalinan dan juga pemberi layanan kesehatan. Upayakan semua memiliki visi dan misi yang sama dan dapat memahami keinginan Bunda dengan baik. Jadi semua harus dikomunikasikan. Jadi jangan sampai bundanya pengen normal, suaminya nyuruh SC. Atau misalnya sebaliknya gitu ya. Tanpa alasan-alasan yang jelas dan tidak dikomunikasikan dengan baik. Ya, oke. Dan yang paling penting lagi, jangan lupa ke pejuang kecil yang sedang berada di dalam rahim bunda semua. Walaupun dia sekarang kok kayaknya bayi kita mah kayak pasif-pasif aja ya, tapi sesungguhnya dalam kehamilan dan persalinan justru bayi kita inilah yang akan jadi eh, poin utama yang akan sangat-sangat-sangat menentukan banyak hal. Dan dia juga berperan aktif dalam proses kehamilan dan persalinan. Jadi jangan lupa untuk selalu menyapa, jangan lupa untuk selalu mengajak berbicara, bercerita banyak hal, karena ini adalah bagian dari pendidikan pertama kita untuk bisa menghasilkan generasi yang lebih baik. Oke,
Boleh sama-sama kita pegang perut Bunda, pegang perut Bunda. Lalu kita sapa bayi kita di dalam. Assalamualaikum, selamat sore sayang, bayi mungil Bunda di dalam sana. Bunda dapat merasakan dirimu tumbuh dan berkembang dalam rahim Bunda, sempurna dan sehat. Terima kasih ya sayang, sudah bersedia hadir untuk Bunda dan Ayah. Bunda tidak sabar, Bunda akan menunggu kehadiranmu sayang. Penuh cinta, bahagia, dan tentunya rasa syukur yang tidak terkira. Oke, ucapkan doa-doa terbaik Bunda untuk bayi Bunda. Ucapkan harapan dan impian Bunda untuk kehamilan dan persalinan Bunda. Bikin surat cinta untuk bayi. Tulis di notas kecil Bunda. Suatu hari nanti setelah dia lahir bisa kita ceritakan. Dan itu akan menjadi semangat bahwa bayi kita akan tahu bahwa dia telah dicintai jauh sebelum dia lahir di dunia. Dan itu juga akan menjadi bahan bakar semangat juga untuk kita saat kita merasakan, aduh, lemah bertambah-tambah, lelah yang nambah-nambah selama kita hamil bersalin, atau mendampingi pertumbuhan buah hati kita kelak. Kita akan bisa kembali membuka semua nota, semua catatan kita yang kita buat hari ini. Bahwa semua hal yang kayaknya berat ini itu sebenarnya adalah jawaban dari doa-doa kita dan apapun itu bentuknya adalah anugerah terindah yang Allah percayakan untuk kita. Jadi semoga selalu bisa menjadi semangat ya. Beneran nih setiap momennya tadi dicatat, setiap langkahnya dicatat dari awal kelas sampai surat cinta terakhir untuk bayi kita. Insya Allah itu akan bisa menjadi penyemangat kita pada saat hari-hari ini terasa berat. Oke. Beberapa pesan yang mungkin bisa dibawa pulang di sini adalah persalinan itu adalah perjalanan transformatif yang pastinya membutuhkan keseimbangan holistik. Jadi bukan cuma masalah fisik ya, tapi juga mental, spiritual, sosial. Semua itu akan berubah dan harus dipersiapkan. Nah, dengan menyelaraskan pikiran, tubuh, dan juga jiwa, setiap bunda itu insya Allah akan bisa menjalani prosesnya ini dengan lebih percaya diri dan lebih damai, lebih bisa nerimo apapun itu hal-hal berat yang mungkin dialami, hal-hal yang mungkin terasa, duh apa sih gitu ya, kok kayaknya nggak kuat. Tapi insya Allah itu semua akan bisa dihadapi dengan baik. Dan percaya dirilah bahwa setiap bunda itu memiliki kekuatan alami untuk dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan aman dan nyaman. Percaya pada tubuh kita diciptakan dengan luar biasa dan percaya pada intuisi kita. Dan tentunya jangan lupa semua ini hadir karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. Ya, tugas kita ada, kita udah dikasih modal. Tugas kita tinggal memaksimalkan yang ada, memanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi jangan ragu untuk mengambil langkah pertama Bunda sekarang. Terima kasih banyak ya sudah bergabung untuk di kelas kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi yang luar biasa. Motivasi kita ke depannya lagi untuk tahu langkah apa yang selanjutnya harus kita persiapkan untuk kehamilan dan persalinan kita. Oke. Semoga kita semua siap belajar bersama ya, menyambut sekolah ibu hamil di batch keempat. Insya Allah kita akan sama-sama belajar, sama-sama sharing, mengembangkan wawasan kita supaya kita bisa lebih baik lagi mempersiapkan kehamilan dan persalinan demi menghadirkan generasi yang lebih baik. Oke. Di Jasmine MQ Medica kita punya program yang luar biasa ya, disebut dengan Sinabirth, yaitu bagaimana kita menghadirkan persalinan yang safe, aman, holistik. Holistik itu kita tadi mencoba me- menggawangi, mencoba melihat persalinan kehamilan itu dari semua sisi kehidupan, bukan hanya masalah fisik aja. Lalu Islami, karena memang Jasmine MK Medica berbasis Islam, tapi untuk semua agama, insya Allah eh, peran spiritual, kepercayaan kita, keimanan kita itu menjadi sebuah kunci utama bisa menghadapi kehamilan dan persalinan dengan baik. Lalu kemudian natural, sealamiah mungkin, minimal intervensi, insya Allah juga akan minimum traumanya sesuai dengan kebutuhan bunda dan bayi. Dan yang terakhir adalah active birth,
ya, aktif. Bagaimana bunda dan ayah menjadi pemeran utama dalam proses kehamilan dan persalinan ini, bersama-sama mengambil keputusan apa yang akan kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan keinginan kita bersama. Apa sih keinginan kita bersama? Menghadirkan kehamilan dan persalinan yang aman, nyaman, dan bahagia untuk melahirkan generasi baru yang lebih baik ya untuk masa depan dunia kita. Oke, sekian untuk materi dari saya sore hari ini. Mungkin nanti akan ada dari tim Jasmine ya memperkenalkan Iya. lebih lanjut mengenai Sinabel. Dan nanti kita akan ada sesi diskusi juga untuk ayah dan bunda supaya kita bisa mempersiapkan nih menuju program sekolah ibu hamil apa aja sih yang harus disiapin. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mangga dikembalikan kepada Teh Syifa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh berikan applause yang meriah? Emoji tepuk tangannya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi semakin terbuka ya. Ayah bunda semuanya yang tadi sudah kita simak ilmunya dari Dokter Afi. Masya Allah. Betapa dari kemudian mental kita, mindset kita tentang kehamilan. Ini harapannya bisa mendatangkan rasa tenang. Ayah bunda tidak sendiri. Sudah ada sekolah ibu hamil. Insya Allah jadi ruang untuk bisa berbagi, belajar bersama, mungkin ada kebingungan, bertanya, jangan sampai termakan mitos. Nah, ini zaman sekarang sudah canggih ya. Alhamdulillah. Baik, nanti kita akan ada sesi tanya jawab bersama dengan Dokter Afi juga. Jadi ayah bunda yang sekarang tadi ketika menyimak materi sudah ada pertanyaan yang berkelebat, sudah ingin ditanyakan, sabar dulu. Nah, boleh dikumpulkan dulu pertanyaannya, bisa ditulis di notes ataupun bisa langsung ditanyakan di kolom chat Zoom, supaya nanti Dokter Afi bisa sambil menjawab satu persatu karena waktu kita terbatas juga. Dan mungkin sudah penasaran juga seperti apa sih. Kemudian tadi ada disebutkan juga ya, prenatal yoga, aktivitas kelas yang dilakukan. Apakah nanti akan dibaginya sesuai dengan usia kehamilan atau seperti apa? Nah, nanti kita akan sama gali lebih lanjut. Tapi sebelum itu diingatkan terlebih dahulu ayah bunda yang ingin dapat door prize hari ini. Wah, silahkan boleh aktif bertanya, kemudian juga bisa on kameranya. Jangan lupa juga bisa posting di sosial media. Bisa tag Instagram di @jasminemgmedika, juga tag sekolah ibuhamil.id. Nah, silahkan ya bisa dibuat instastory-nya. Jangan lupa di tag @jasminemgmedika dan @sekolahibuhamil.id. Karena ada hadiah yang menarik, ada 4 e-wallet untuk 4 peserta, kemudian layanan yoga untuk 5 peserta yang berdomisili di Bandung, dan juga ada edukasi edukasi newborn offline. Jadi secara langsung tidak online seperti ini. Bisa langsung hadir nanti di Jasmine ya, semuanya ayah bunda. Nah, silakan. Dan ingin mendapatkan door prize dan infonya seperti apa, nanti kita akan gali. Dan di sesi yang berikutnya, ya bunda, kembali diingatkan juga, ini sudah ada link untuk presensi ya. Silahkan nanti bisa diklik terlebih dahulu. Yang sudah posting di Instagram ini sudah dicatat ya oleh tim Jasmine. Jadi ayah bunda yang sekarang belum posting, belum buat story-nya bisa langsung dibuat supaya nanti kebagian hadiahnya, door prize-nya di sore hari ini. Karena membahagiakan ibu hamil itu juga sebuah anugerah ya, kesempatan untuk beramal soleh, betul? Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi untuk ayah bunda kita akan gali lebih jauh di sore hari ini. Kita akan tanyakan langsung seperti apa sih sebetulnya konsep sekolah ibu hamil dan teknisnya, grupnya dibagikan seperti apa, kemudian apa itu yoga dan lain sebagainya. Nanti kita akan gali dan sekarang juga sudah hadir tim Jasmine-nya sendiri, ada Teh Helga di sore hari ini kita langsung sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Helga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Syifa, Alhamdulillah. Kabar baik dan Alhamdulillah. sehat ya Teh Helga? Alhamdulillah insya Allah. Masya Allah, baik Teh Helga tidak berlama-lama lagi. Ini ayah bunda juga sudah penasaran ingin langsung Hmm, gabung ke sekolah ibu hamil. Seperti apa? Silahkan Teh.
Baik, terima kasih Teh Syifa atas kesempatannya dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dokter Alfi yang luar biasa ya membuka kegiatan orientasi peserta didik baru sekolah ibu hamil ini dengan eh, membara kalau kayak saya bilang ya, karena tidak membahas banyak tentang medis, tapi bagaimanakah setiap ibu ini mempersiapkan dengan betul bagaimanakah mentalnya, fisiknya, karena kalau tadi Dokter Afi bahas di awal, kehamilan itu seperti lari maraton 9 bulan ya, yang tentunya perlu persiapan. Dan sempat disinggung tadi di akhir dari penjelasan Dokter Alfi, itu adalah tentang konsep persalinan Sinabert. Apa sih Sinabert ini ya? Sinabert ini adalah satu konsep persalinan yang sebetulnya ini kalau misalnya nanti kita sama-sama simak, itu adalah satu konsep persalinan yang memang sepertinya itu diidamkan oleh setiap orang deh gitu ya. Nah, tentunya eh, mewujudkan Sinabert ini tentu bukanlah satu hal yang instan ya. Artinya memang harus dimulai dari trimester awal. Itulah kenapa sekolah ibu hamil ini mendampingi bunda-bunda semua dari mulai trimester awal bahkan sampai nanti pasca salin. Kayak saya izin share screen ya, Tasyifa dan bunda-bunda semua. Dan tadi kalau lihat di presensinya banyak sekali yang di luar kota Bandung ya. Tapi Mhm. saya izinkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan. Kami adalah Klinik Utama Jasmine MG Medica yang lokasinya ada di kota Bandung. Jadi untuk bunda-bunda yang di luar Bandung, silakan rekomendasikan ya untuk rekannya, keluarganya, mungkin temannya juga yang ternyata ada di kota Bandung. Kami ada berlokasi di Jalan Dayang Sumbi nomor 10 yang di Cimahi, Kabupaten Bandung. Yuk jalan-jalan ya ke Klinik Jasmine. Sederhana dan singkatnya, ini adalah tentang Klinik Jasmine. Ada 3 orang pelopor, yang salah satunya adalah Kiai Aji Abdullah Kinastiar, atau yang sering disebutnya adalah Agim ya. Ini guru kita semua ya, Teh Syifa ya. Lalu ada Dr. Widya Astuti dan Ibu Fenty. Nah, ini adalah awalnya kami ada di tahun 2015 sampai dengan berdiri sekarang hampir 10 tahun ya membersamai bunda-bunda semua, Masya Allah. Dan di tahun ini kami harapannya bisa mempelopori yang tadi ya, yang sempat disinggung tentang sinabutnya. Saya suka banget sama quotes ini nih, Tashifa dan bunda-bunda semua. Ini dari Mary F. Monan. Ini salah satu hipnoterapis ya yang ada di Amerika sana. Jadi sederhananya, when you change the way to view of birth, the way you birth in change. Jadi intinya sih kalau misalnya bunda-bunda kembali ya punya mindset tentang kehamilan ya, dan itu pun akan mempengaruhi gitu ya cara untuk nanti bersalinnya kayak gimana. Jadi sebenarnya semuanya adalah kembali kepada mindset, bagaimana cara untuk melihat. Dan ini salah satunya nih, mumpung ada kalau misalnya sekarang di trimester 1 gitu ya, trimester awal, di awal kehamilan, yuk sama-sama kita gabung, sama-sama dibersamai dengan sekolah ibu hamil. Oke, kembali ke konsep Sinabert. Apa sih Sinabert itu ya gitu? Sinabert itu adalah yang tadi saya sempat singgung di awal, adalah satu konsep kehamilan yang pada dasarnya ini adalah yang sangat mungkin idam-idamkan oleh semua ya, di mana ada konsepnya adalah safe, keselamatan fisik, psikolog, ibu, tidak tentang psikologis ibu dan bayi. Semua ibu yang hamil dan juga bersalin pasti ingin menjamin ya atau ingin merasa keselamatan, keamanan baik itu ibu maupun juga bayinya. Lalu bukan hanya sekadar tentang fisik, tapi kehamilan itu juga berbicara tentang emosional, spiritual, dan juga lingkungan ataupun juga sosial. Jadi di konsep Sinabert ini jadi ada self, ada holistik, lalu karena kita berbasis agama Islam, tapi ini juga tidak menutup untuk agama lain ya, dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi pada dasarnya kepercayaan ataupun nilai ataupun Islam yang ada di Sinabert ini persalinannya sesuai dengan syariat dan adat Islam. Dan kami memastikan di konsep Sinabert ini aurat bunda tertutupi, lalu kewajiban-kewajiban dalam menunaikan ibadah juga tetap terpenuhi pada saat proses persalinan ya, meskipun dalam proses persalinan. Lalu natural nih banyak sekali nih kalau misalnya sekarang ibu baru ya dan baru mungkin baru pertama kali hamil ataupun juga kehamilan 1, kehamilan 2 atau ketiga dan selanjutnya pasti
pasti udah punya gambaran gitu, baik itu dari cerita, dari pengalaman. Lu pengennya tuh kehamilan atau persalinannya tuh yang nggak ada intervensi, yang nggak ada diinduksi, nggak ada yang digunting dan lain sebagainya. Pada dasarnya di konsep Sinabert ini adalah menerapkan juga konsep natural, jadi minim intervensi medis dan dukungan proses fisiologis, yang artinya intervensi medis pun setiap ada intervensi medis yang jika dibutuhkan itu akan dikomunikasikan. Itulah kenapa tadi Dokter Alfi menegaskan juga di awal, yuk ajak juga ya suaminya, ajak juga ayahnya ataupun pendamping di rumah kalau misalnya tadi suaminya LDM dan misalnya baru bisa datangnya pada sudah bersalin misalnya karena satu dan lain hal, atau memang tidak memungkinkan untuk menemani, sehingga bisa diajak pendamping persalinannya, bisa ibu mertua atau bahkan asisten rumah tangganya. Jadi pada dasarnya pendamping itu adalah seorang yang bunda percayakan untuk mendampingi bunda. Itu adalah konsep yang kedua ya, mungkin yang saja tentang natural. Lalu yang terakhir adalah aktif. Aktif ini adalah ibu sebagai pusat pengambil keputusan dan terlibat aktif setiap tahapan. Jadi harapannya setiap ibu yang bersalin itu menyadari bagaimanakah kondisinya, sehingga ketika ada intervensi yang diperlukan ataupun juga beberapa keputusan yang harus diambil pada saat proses persalinan, ibunya dengan sadar memilih ataupun dengan suaminya. Jadi kalaupun ibunya sudah tidak bisa mengambil keputusan, maka suamilah yang memiliki peran penting. Jadi pada dasarnya konsep Sinabert ini atau lebih mudahnya seperti Islamic Gentle Birth ya, di klinik Jasmine MK Medica ini adalah satu konsep persalinan yang kalau bisa dibilang ini adalah konsep persalinan yang diidam-idamkan, namun kami kemas dari klinik Jasmine MK Medica menjadi konsep Sinabert. Tentu konsep Sinabert ini tidak bisa berdiri sendiri ya, artinya ujuk-ujuk datang langsung pengen Sinabert gitu ya. Tentu konsep Sinabert ini berproses. Ada namanya care cycle. Jadi mulai dari antepartum, intrapartum sampai dengan postpartum. Jadi artinya pada masa kehamilan, ya ada dari masa kehamilan, ada masa persalinan sampai dengan pasca salin atau setelah selesai bersalin. Seperti apa prosesnya? Kalau misalnya kami di Sinabert ataupun di Jasmine MK Medica ataupun bagi bunda-bunda nih yang nggak di klinik Jasmine dan kayaknya udah jauh banget gitu ya, minimal bunda-bunda yang di kotanya masing-masing ini tahu tahu tentang konsepnya ya. Ternyata kehamilan itu adalah satu proses yang kalau misalnya dibagi tahapannya itu ada tiga. Ada antepartum, ya, ada intrapartum dan postpartum. Jadi antepartum itu di mana konsepnya adalah pemberdayaan ibu dan keluarga, lalu mendeteksi faktor-faktor risiko dan kesiapan ibu. Nah, umumnya kalau misalnya di klinik Jasmine, itu kami memberlakukan adanya risk pregnancy screening, lalu ada kelas-kelas edukasi kehamilan seperti sekolah ibu hamil ya, yang nanti akan diberikan jadwalnya. Nah, ibu-ibu, bunda-bunda semua yang sudah tergabung di grup pregnancy circle, secara bertahap kami akan mengingatkan ya, mengirimkan dan mengingatkan secara berkala untuk jadwalnya. Jadi jadwalnya tadi sudah disinggung ya di tanggal 1 Juli itu adalah perdana. Jadi kalau bisa jangan sampai terlewat untuk jadwalnya sehingga dari satu kelas ke kelas yang lainnya ini saling berkaitan. Jadi kalau misalnya ada satu kelas yang nggak hadir, nah itu adalah wah, rugi banget deh kayaknya nggak bisa hadir gitu ya, karena supaya kehamilan yang bunda jalani itu bisa dijalani dengan rasa percaya diri. Kembali lagi ke care cycle yang pertama itu tentang antepartum, di mana antepartum ataupun masa kehamilan adanya pemberdayaan dari ibu dan keluarga, lalu mendeteksi faktor resiko dan kesiapan ibu, mulai dari tadi mengisi screening, pregnancy screening, melakukan atau mengikuti kelas-kelas edukasi, lalu mengikuti kelas hypnobirth, prenatal yoga. Ini prenatal yoga ini sudah bisa dimulai dari trimester 2 ya umumnya. Lalu ada personal pregnancy plan dan birth plan. Ini pun juga
Kalau untuk di klinik Jasmine kami punya pregnancy plan dan juga birth plan-nya. Lalu ada fear of childbirth scale, ini juga dihitung, high quality ANC dan collaborative management. Kelihatannya seperti kayak mungkin kalau buat sebagian yang baru kenal gitu ya, aduh banyak banget kok kayaknya eh, poin-poinnya mungkin diikuti atau enggak ya gitu. Jadi sebetulnya karena kehamilan itu adalah tadi proses yang cukup panjang sehingga persiapannya pun juga harus disiapkan dari awal. Meskipun nanti ujungnya ya garis finishnya nanti kita nggak tahu nih bundanya apakah bersalinnya mungkin kodarnya misalnya dengan normal kah atau takdirnya kalau tadi Dokter Afi memperlihatkan ya bagaimanakah jenis-jenis persalinannya itu adalah garis finishnya. Nah kita starting line-nya dulu deh dari antepartumnya dulu ya. Dari mulai antepartum. Lalu intrapartumnya adalah menghadirkan pengalaman persalinan yang indah, lembut, dan juga aman. Ada di sini konsepnya pertama continuous supporting during labor bisa dengan keluarga, doulab ataupun bidan pendamping. Di klinik Jasmine juga kami ada pain management. Lalu pada saat fase laten ada labor management and timing of admission ya. Lalu ada labor position karena ada beberapa juga posisi-posisi kehamilan yang mungkin rekomendasinya ada yang berbaring, ada yang mungkin juga jongkok, ada yang sambil berdiri dan lain sebagainya. Dan di intrapartum atau uh, di Sinabert untuk konsep Sinabert di Klinik Jasmine ini kami uh, untuk labor position ini bisa disesuaikan ya. Tentunya ini perlu atas rekomendasi ya dari dokter maupun juga kondisi ibu. Lalu ada mutual decision making, ada fetal monitoring, ada intervensi minimal, ya, tempat keputusan dan tempat rujukan. Lalu yang terakhir adalah dukungan spiritual, meliputi panduan ibadah, zikir, doa, sampai dengan ada penutup aurat. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk postpartum. Bagaimana konsep Sinabert ini diaplikasikan pada fase postpartum, yaitu mempersiapkan ibu dan keluarga merawat bayi baru lahir. Lalu yang pertama adalah delay umbilical cord clamping atau biasa disebutnya adalah memberikan jeda pemotongan untuk tali pusat ya. Lalu IMD, ASI dan ASI eksklusif, ada manajemen laktasi, perawatan nifas dan home care, lalu ada perawatan bayi baru lahir, tentunya ini diberikan oleh edukasi oleh para bidan, konseling laktasi, kontrol nifas, dan konseling KB. Jadi care circle untuk Sinabert, konsep Sinabert yang ada di klinik Jasmine mulai dari antepartum, intrapartum, dan postpartum. Lalu ini tadi disinggung tentang high quality ANC atau high quality antenatal care yang ada di fase antepartum ya. Apa sih yang harus dilakukan dan apa yang akan Bunda terima ketika Bunda melakukan high quality antenatal care ataupun pemeriksaan kandungan ya. Karena pada dasarnya klinik Jasmine ini bertekad untuk memberikan pelayanan konsultasi kehamilan secara holistik dan komprehensif di mana program perawatan pra-persalinan dirancang untuk mendampingi setiap langkah perjalanan kehamilan Bunda untuk memastikan kesehatan fisik, keseimbangan mental, kesejahteraan janin berjalan harmonis. Jadi pada dasarnya high quality pemeriksaan kehamilan atau high quality antenatal care untuk di klinik Jasmine ini bukan hanya sekedar pemeriksaan USG konsul udah pulang. Tapi sebelumnya itu kita melakukan screening risiko kehamilan terlebih dahulu tadi ya, mulai menggunakan Pujoro Hayati salah satunya, lalu dipantau ya tentang tanda-tanda vitalnya, lalu uh, mengingatkan untuk pemeriksaan laboratorium secara berkala. Dan tentu semuanya ini dilakukan dengan standar medis yang berkualitas tinggi. Selain itu, selain dengan fisik, ada juga kesehatan psikologi ibu di mana ada screening kecemasan dan depresi, antenatal, lalu ada konseling psikologi, serta dukungan emosional yang empati dan terstruktur. Dan tentu semua ini dilakukan adalah untuk
melihat kesejahteraan janin sehingga pemantauannya dilakukan menggunakan USG 3 dimensi, lalu dipantau tumbuh kembang janin, biometri janin, dan estimasi berat atau BBJ janin akurat setiap trimester. Nah, untuk bunda-bunda semua yang tidak memungkinkan misalnya melakukan high quality antenatal care atau pemeriksa kehamilannya di klinik Jasmine, ini bisa menjadikan rekomendasi bunda-bunda semua nih untuk nanti memilih dan memilih tempat untuk kontrol, memilih dokter untuk berkonsultasi, yaitu yang juga mempertimbangkan kesehatan fisik ibu, kesehatan psikologis ibu, dan kesejahteraan janin. Itu mungkin sebagian secara garis besar tentang konsep Sinabert. Tentu pertemuan pada sore hari ini tidak juga bisa meringkas ya bagaimanakah konsep Sinabert ini di apa lebih jelas lagi gitu ya. Namun namun harapannya dengan pertemuan singkat ini dan penjelasan terkait dengan konsep Sinabert ini yang bisa bunda-bunda dapatkan dan bisa bunda lakukan di klinik Jasmine MK Medica, kami dari klinik Jasmine MK Medica memiliki pengalaman persalinan ya, berharap bisa memberikan pengalaman persalinan yang indah, menyenangkan, minim trauma dengan memberikan pelayanan holistik baik bagi ibu, keluarga, dari masa kehamilan sampai dengan persalinan, serta memenuhi hak reproduksi ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan standar yang baik, terjangkau, dan bersahabat. Jadi mudah-mudahan Klinik Jasmine MK Medica dapat menjadi salah satu rekomendasi bunda-bunda semua untuk bersalin menggunakan konsep Islamic birth dengan menggunakan Sinabert, di mana di klinik Jasmine MK Medica, ibu dan keluarga dapat mendapatkan perhatian, keramahan, kehangatan layaknya dalam sebuah rumah yang nyaman. Tentu ini bukan hanya satu tagline ya, tapi ini juga menjadi upaya yang kami berikan kepada bunda-bunda semua. Dan uh, kembali mungkin ini sedikit saya menyinggung tentang sekolah ibu hamil yang tentunya menjadi bagian realisasi dari Sinabert, karena Sinabert ini tidak bisa tadi ya berdiri sendiri dan juga dalam proses yang instan. Tentu harus dimulai dengan edukasi yang baik. Salah satunya bunda-bunda semua bisa mengupayakannya dari mengikuti kelas-kelas yang ada di sekolah ibu hamil. Tak kenal maka tak sayang, maka pada kesempatan yang sore hari ini yang tidak terlalu panjang, saya izin memperkenalkan siapa saja sih profil dari guru-guru sekolah ibu hamil. Karena mungkin grup serupa banyak ya, bunda-bunda semua ada grup kehamilan, komunitas kehamilan ya, yang dimana di dalamnya mungkin ada beragam profesi dan juga beberagam profesi di dalamnya. Namun sebagai wadah untuk memberikan penguatan dan juga pemberdayaan, tentu sekolah ibu hamil pun juga diperkuat dengan profil dari dokter ataupun juga ibu guru, kami menyebutnya ya, ibu guru di sekolah ibu hamil. Yang pertama ada Dokter Aviasi Pratiwi Andayani yang tadi juga memberikan materi di awal ya. Lalu ada Dokter Aninda Yasmin Farhana, SPOG. Ini dokter spesialis kandungan yang berpraktek di Rumah Sakit Pasundan, Muhammadiyah, Bandung, dan Apotek Kimia Farma Buah Batu. Lalu ada Dokter Natania SPOG di Rumah Sakit Santo Boromius. Lalu ada Dokter Betari Dira Paramita SPOG. Beliau ada di Tangerang Selatan. Ini salah satu dokter kandungan yang ada dan ibu guru yang ada di sekolah ibu hamil, dan bagi bunda yang ada di Tangsel ya bisa bertemu dengan dokter Betari ada di Arca Medica. Lalu ada dokter Widiani bagi yang di luar kota Bandung ada di Bintaro dan Cipondoh. Lalu ada dokter Wulan Ardana, ini ada di Batam ya. Ada di Rumah Sakit Awal Bros Botania. Lalu dokter Mutia Nurul Iza, ini ada di Primaya Hospital Sukabumi. Lalu ada dokter Triana di Klinik Utama Nur Khadijah dan Rumah Sakit RSUD Bedas Pacira. Lalu ada dokter anak, ini spesialisasi ada di kelas trimester 4 beliau ya. Dengan dokter Maria Putri Nasution, spesialis anak. Ada di Rumah Sakit Pindad, beliau berpraktek di Rumah Sakit Pindad dan Rumah Sakit Kartini Bandung. Lalu ada dokter Nurmala Ilala, beliau adalah salah satu juga spesialis SPDFE ya. Nah, karena ibu-ibu hamil biasanya banyak
berkaitan dengan hormon yang sedikitnya banyak mempengaruhi ya tampilan fisik ya kulit wajah maupun juga tubuh. Biasanya kita akan ada ibu gurunya Nurmala yang beliau pun berpraktek di Rumah Sakit Pasundan dan AMC. Lalu psikolog karena tadi pada saat proses antepartum di mana ada juga bunda-bunda yang memiliki nanti pada saat screening ya, pada saat screening lalu hasilnya memang ada resiko tinggi dan rendah kecemasan dalam menghadapi kehamilan maupun juga persalinan. Nah, biasa umumnya kami akan arahkan untuk bertemu dengan psikolog. Karena untuk merilis stressfulnya, merilis overthinkingnya nih ya bunda-bunda semua itu dengan psikolog klinis dan ini pun juga salah satu eh, ibu guru yang ada di sekolah ibu hamil. Selanjutnya ada Bidan Dani, Bidan Dani untuk beliau adalah praktisi laktasi, hypnobirth, lalu juga prenatal yoga, lalu dokter Ninis ataupun kami sebutnya biasanya dokter Linis ya atau dengan nama lengkapnya dokter Lenggang Pangkuan, Anissa Kodri, beliau konselor menyusui, PMBA, MPASI, konsultan menggendong. Nah, beliau juga eh, menjadi salah satu ibu guru di sekolah ibu hamil ya ada di pasca trimester 4 atau pasca salin lalu ada Bidan Zia atau Fauzia Nurul Fikri beliau ada praktisi pijat laktasi lalu praktisi mom and baby care lalu ada Bidan Salsa beliau pun juga bidan dan dengan sertifikat holistic touch therapy sebagai konselor menyusui praktisi agrugan laktasi dan praktisi mom and baby holistic care. Dan itu semua dengan profil guru-guru yang ada di sekolah ibu hamil, tentu ini harapannya bunda-bunda ketika merasakan ada keraguan, merasakan ada keluhan, itu jangan ragu untuk ditanyakan di dalam grup. Bisa jadi apa yang bunda rasakan itu juga dirasakan oleh bunda-bunda yang lain. Jadi jangan ada rasa, duh nggak enak ya mau tanya, duh pertanyaannya receh deh kayaknya nggak perlu ditanyain, kok nggak enak ya Dang. Jadi harapannya tidak ada rasa yang seperti ragu ataupun tidak enak ya gitu. Jadi kekhawatiran Bunda itu harus dijawab. Dan kekhawatiran Bunda mungkin tidak Bunda rasakan sendiri, tapi juga oleh bunda-bunda yang lain. Jadi silahkan ditanyakan dan akan dijawab oleh expertise yang tadi salah satunya, dan bukan salah satu ya, malah banyak ya, dokter-dokter kandungan yang juga sekaligus juga dokter, sekaligus ibu guru yang ada di sekolah ibu hamil. Dan kembali mengingatkan, nanti juga kami akan mengingatkan kembali ya di grupnya masing-masing di trimester 1 itu mulai kelas itu adalah di tanggal 1 Juli. Zoom dan juga waktu akan diingatkan di dalam grup kembali di dalam grup. Jadi bunda-bunda semua pasang alarmnya nih trimester 1 itu akan ada tiga pertemuan, begitupun dengan trimester 2, begitupun juga di trimester 3. Dan kalau bisa nih ya harapannya ini eh, cukup masuk ke dalam satu grup yang memang sesuai dengan usia kandungannya. Jadi kalau misalnya saat ini usia kehamilan Bunda ada di trimester 1, maka kita bergabungnya Bunda bergabung cukup di trimester 1 aja. Nanti naik kelas kok ke trimester 2. Jadi jangan sampai mau trimester 1 aku mau lihat gimana sih di trimester 3 atau di trimester 2. Nanti yang ada overthinking karena keluhan Bunda di trimester 2 atau di trimester 3 itu lebih variatif lagi dan mungkin berbeda dengan trimester 1. Jadi jangan sampai trimester 3 kayaknya kok banyak di grup keluhannya ABCD ya nanti aku kayak gimana dan lain sebagainya. Jadi disarankan untuk Bunda bergabung sesuai dengan usia kehamilannya. Kelas-kelasnya bisa dipilih, nanti juga kami akan bagikan di dalam grup ya. Ada kelas newborn class, ini pun juga salah satu yang akan kami berikan salah satu door prize ya. Bunda-bunda semua untuk newborn class, lalu juga ada prenatal yoga. Prenatal yoga ada kelas online-nya juga nanti kami juga eh, akan kami share juga informasinya ini untuk bagi mulai dari trimester 2 sampai dengan trimester 3 ini bagi yang berdomisili di Kota Bandung silahkan untuk datang langsung ke klinik Jasmine. Ya, itu saja mungkin waktu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan
Sinabert, konsep Sinabert ya, mungkin masih agak asing ya Teh Syifa ya, untuk bunda-bunda semua yang baru pertama kali bergabung, baru juga pertama kali bergabung di Zoom-nya gitu ya. Apa sih Sinabert gitu ya? Sinabertnya itu konsepnya seperti apa dan bagaimana? Tentu mudah-mudahan dengan adanya sekolah ibu hamil, bunda-bunda semua ini bisa membiasakan atau jadi terbiasa ya kalau kehamilan itu ternyata bukan satu proses persalinan yang medikal banget gitu yang artinya cuman proses mengejar lahir anak ibu anak sehat selesai udah aja gitu ya tapi di balik proses persalinan itu Masya Allah luar biasa gitu ya kalau di agama Islam itu mulai dari proses pembuahannya pun juga Allah sangat detailkan ya di dalam Al-Quran. Sampai dengan proses persalinannya Allah riwayatkan di Quran surat Maryam gitu ya. Jadi mari jadikan persalinan ini bukan hanya satu proses medis yang dilalui begitu saja, karena proses kehamilan dan persalinan ini saya yakin itu pasti akan diingat seumur hidup berapapun jumlah anaknya ya. Ini kalau misalnya ada bunda-bunda di sini yang kehamilannya sudah lebih dari satu ya, kalau ditanya, Bun, kehamilan yang pertama kayak gimana? Kelahirannya gimana dan seterusnya itu pasti dengan jelas itu pasti bisa banget untuk bercerita. Oh, persalinan ke satu saya gini, kedua gini, ketiga dan seterusnya. Karena itu dia ya, kehamilan dan persalinan itu bukan satu proses yang em, mengalir begitu aja dan terlalu sayang untuk dilewatkan bersalin begitu saja. Jadi mudah-mudahan dengan adanya konsep persalinan dengan Sinabert, mulai dari antepartum, ya, lalu intrapartum sampai dengan postpartumnya, konsep-konsep ini bisa diadaptasi, bisa diterima baik dengan Bunda, dan ini bisa menjadi salah satu solusinya bagi bunda-bunda yang memang melihat dan memandang satu persalinan ini bukan hanya proses medis gitu ya. Itu mungkin dari Syifa dan kalau bicara persalinan tuh kayaknya flashback gitu ya. Masya Allah. Kehamilan anak ke satu anak kedua. Jadi harapannya bunda-bunda semua bisa em, melewati kehamilannya dengan percaya diri, dengan rasa nyaman, Mhm. lalu persalinannya pun juga dengan rasa yang indah gitu ya. Kalau Dokter Afi bilang ya, karena persalinan itu bisa kok diwujudkan dengan yang menyenangkan dan juga indah. Itu Baik. saja mungkin Teh Syifa. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya, Teh Helga. Jadi luar biasa sekali ya ternyata untuk sekolah ibu hamil ini hadir membersamai ayah bunda, tidak hanya bunda-bundanya saja tapi juga ayahnya ya nih yang menjadi pendamping dari bunda yang akan segera memiliki momongan. Masya Allah. Qadarullah, ternyata sudah jam 5 lewat. Jadi ada bonus tidak apa-apa ya ayah bunda ya. Kita akan hadirkan juga kembali sesi tanya jawab. Karena kalau saya lihat Teh Helga, Dokter Afi ini di chat banyak sekali pertanyaannya ya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah sudah ada beberapa yang terjawab melalui chat. Tapi barangkali ada ayah bunda di sini yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan kami berikan kesempatan untuk tiga penanya. Dan kembali kami ingatkan, boleh di raise hand terlebih dahulu ya untuk kami pilih ayah bunda yang ingin bertanya secara langsung. Dan ayah bunda yang ingin kemudian mendapatkan door prize, jangan lupa untuk posting di sosial media di Instagram. Wah, dia langsung sudah ada yang angkat tangan, raise hand Dokter Afi dan juga Teh Helga ya. Alhamdulillah. Dan tapi sebelum itu diingatkan kembali, ketika sudah posting story Instagram, jangan lupa untuk follow terlebih dahulu akun Instagram @jasminmkmedika dan juga @sekolahibuhamil.id agar tidak gugur nih untuk peluang dapat door prize-nya. Ada 11 door prize tadi yang sudah diumumkan. Dan kita langsung sapa, ini yang sudah ada yang ingin bertanya, ada Bunda Fani. Boleh Bunda Fani silahkan bisa on mic. Halo, Dari namanya mana ini Bunda? Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum Bunda Halo. Fani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana? Assalamualaikum semuanya. Saya dari Waalaikumsalam. Bandung. Ya. Alhamdulillah dari Bandung. Silahkan Ya. Bunda Fani. Nah, izin pertama ya, izin bertanya kepada Dokter Afi. Dok, tapi ada dua pertanyaan, boleh nggak Kak? Boleh, boleh, boleh. Sebenarnya banyak, cuman kayaknya Dua dulu tadi saja udah ya ngelis Bunda. beberapa pertanyaan. Iya, tapi cukup dua aja yang agak apa namanya lebih dipikirin gitu.
Yang pertama, apa namanya, kan kemarin tuh sempat ada pemeriksaan kesehatan rutin di kantor. Terus kebetulan pas cek kolesterol total itu tinggi, katanya cukup tinggi, itu di angka 275. Apakah itu ada berpengaruh ke kehamilan gitu? Kebetulan saat ini kehamilan saya itu ada di trimester 2 usia 22 minggu. Itu pertanyaan pertama, Dok. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa namanya, di apa namanya, di payudara sebelah kiri itu tuh ada kayak keras, dan itu tuh sudah kerasa dari sebelum kehamilan. Nah, cuman eh, apa namanya, dihiraukan gitu karena nggak sakit atau nggak gimana-gimana. Cuman saat sekarang kan udah trimester 2 nih, merasa payudara tuh semakin besar, dan si yang bagian keras ini tuh takutnya mengganggu gitu. Apakah memang harus di ronsen ke dokter bedah atau gimana gitu? Dan ini tuh sebenarnya apa gitu? Jadi sebenarnya yang keras di payudara sebelah kiri ini tuh baru ngehnya tuh setelah kehamilan. Cuman ternyata suami itu udah bilang bahwa dari sebelum hamil juga udah ada. Jadi dikirain tuh bukan apa-apa gitu. Cuman saat ini karena payudaranya semakin besar, jadi khawatirnya tuh kenapa-napa gitu. Takutnya malah jadi berpengaruh ke ASI dan lain-lain gitu, Bunda. Gitu ya, Baik, Dok. Terima Masya Allah. kasih kesempatan untuk bertanya. Terima kasih Bu Dafani. Mau langsung dijawab atau kita tampung dulu dokter? Sepertinya ini boleh ya, Teh, bisa lupa. Baik, silakan dokter. Oke, bismillah. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya ya Bunda Fani. Untuk yang pertama, kadar kolesterol untuk ibu hamil itu memang cenderung akan meningkat ya Bun. Jadi kalau pada ibu hamil itu kolesterolnya memang cenderung akan meningkat. Kenapa? Karena kolesterol ini sebenarnya adalah zat yang penting untuk pertumbuhan janin, terutama pertumbuhan otak janin. Jadi memang trimester 2, trimester 3, badan kita tuh secara otomatis memang kolesterol akan meningkat dan itu oke aja. Berapa batas yang aman itu untuk TM2 kalau bisa sih di bawah 300 itu masih considered aman ya. Sedangkan untuk TM3 itu bahkan hingga 350 batasnya itu masih termasuk kadar yang aman selama tidak ada keluhan lainnya. Dan kalaupun misalnya ada keluhan lain, sebenarnya untuk terapi kolesterol ini untuk ibu hamil hanya bisa dilakukan dengan modifikasi gaya hidup seperti menghindari makanan-makanan dengan kolesterol yang tinggi seperti itu dan diet gizi seimbang hanya bisa seperti itu aja. Jadi kalau misalnya memang dikhawatirkan "Oh, kolesterolnya tinggi ya, coba diperhatikan lagi dietnya. Kalau misalnya memang ada kolesterol, asupan kolesterol yang mungkin berlebihan bisa dikurangi. Tapi untuk 275 sih insya Allah masih normal untuk ibu hamil TM2 ya, selama nggak ada keluhan-keluhan lainnya. Baik. Lalu kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai benjolan yang dirasakan di payudara. Benjolan di payudara ini kan bisa bermacam-macam ya, bisa berupa tumor jinak, dia tumor yang namanya benjolan itu kita sebut dengan tumor. Dia bisa jinak ataupun ganas, kita belum tahu biasanya kecuali kita lakukan biopsi atau dilakukan operasi. Tapi salah satu ciri yang bisa kita waspadai adalah kalau misalnya memang benjolan ini satu tidak menimbulkan gejala berat ya, seperti oh nggak nyeri banget kok, gitu ya nggak ada nyeri sekali, atau dia ukurannya tidak bertambah besar, eh sebagian besar sih dia hanya benjolan jinak aja. Tapi kalau misalnya memang dikhawatirkan, tidak ada salahnya untuk diperiksakan ke dokter. Misalnya nanti diperlukan pemeriksaan lebih lanjut bila dicurigai, oh ini sepertinya ada benjolan ini harus dicurigai, ini harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dokter pun pasti akan menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaannya pasti yang aman untuk kehamilan. Karena sebenarnya pemeriksaan seperti ronsen gitu, bila diperlukan itu masih bisa dilakukan dengan aman selama kehamilan. Bila memang diperlukan. Tapi kalau misalnya tidak diperlukan atau ada alternatif pemeriksaan lain, tentu akan dipilih alternatif lain yang lebih aman. Jadi intinya sih kalau misalnya Bunda merasa benjolan ini mengkhawatirkan, sebaiknya segera periksakan aja. Karena salah satu cara untuk menghempaskan kekhawatiran itu adalah dengan memastikan kebenarannya. Jangan sampai kita berhenti cuma sampai, aduh khawatir doang ya, kepikiran doang, overthinking doang. Tapi kita tidak mengambil langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghindari kekhawatiran itu. Jadi, ya sih sarannya untuk benjolan diperiksakan saja Bunda. Bisa datang ke dokter umum dulu misalnya, lalu kemudian biasanya untuk benjolan di payudara nanti misalnya diperlukan pemeriksaan lebih lanjut nanti oleh sejawat dokter bedah. Ya, jadi boleh diperiksakan aja, nanti mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kalau misalnya dia memang kayak tumor jinak aja, insya Allah nggak akan mengganggu produksi ASI sih, karena apa namanya saluran ASI itu banyak.
Jadi nggak cuma satu sisi aja. Tapi kalau misalnya memang ternyata dia bertambah besar atau ada nyeri, diperlukan tindakan, pasti akan dipilihkan alternatif yang aman untuk ibu hamil. Jadi nggak usah takut, kontrol aja. Ya, Baik. dan jawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Afi untuk jawabannya. Dan ini Bunda Fani yang tadi bertanya, terjawab ya Bunda. Kalau masih ada banyak pertanyaan, nanti bisa langsung datang ke Jasmine MK Medika, karena lokasinya di Bandung ya dokter ya. Alhamdulillah. Baik, kami berikan kesempatan lagi untuk dua penanya yang ingin langsung bertanya melalui on mic. Nah, silakan bisa langsung raise hand. Dua penanya. Baik, saya hitung mundur dari tiga ya. Kalau tidak ada, kita akan langsung sapa yang sudah menyampaikan melalui chat nih. Kalau dari chat banyak sekali ternyata dokter ya. Tiga, tidak ada yang ingin bertanya melalui on mic ini. Dua, oke. Satu, oke ada ternyata. Ada Bunda Dewi, dokter Afi. Silahkan Bunda Dewi, dari mana boleh disebutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya izin minta maaf untuk off cam saya tidak bisa on cam, Tidak Mbak. apa-apa Bunda. Saya asal dari Medan, Hmm. Medan, Sumatera Utara. Usia kehamilan, izin bertanya kepada dokter, usia kehamilan saya 27 minggu, masuk ke 27 minggu. Namun di awal-awal masuk ke 27 minggu ini sering terasa kram gitu perutnya dan tegang gitu dok. Itu saya sempat khawatir seperti janinnya yang sedang meregang, mulet atau bagaimana atau seperti apa namanya ya sedang banyak apa namanya tuh hmm, menggerakkan bagian-bagian tubuhnya, organ-organ tubuhnya seperti itu. Sehingga saya pun terkadang terasa sesak gitu. Nah, eh, alhamdulillahnya memang itu terasanya tidak lebih dari 3 jam, tapi berulang gitu dong. Nah, yang membuat saya gelisah itu di malam hari gitu. Nah, sampai dengan sekarang masih terasa dan ketika saya duduk itu lebih apa namanya lebih buat gelisah. Jadi posisi itu harus selalu tegak gitu, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk lama dan kadang juga tidak bisa rebahan lama. Nah, itu solusinya bagaimana dok? Mungkin itu saja dulu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Afi. Baik, terima kasih pertanyaannya Bunda Dewi. Wah, jauh banget nih dari Sumatera Utara ya. Oke. Ya, oke, menjelang trimester ada bahkan sebenarnya mungkin mulai dari trimester 2 ya, atau usia kehamilan 20 minggu itu memang rahim kita akan mulai sering ada kontraksi, dan kontraksi ini bisa dirasakan seperti perut yang kok rasanya tegang ya gitu. Bisa dipicu oleh gerakan janin, jadi misalnya janinnya nendang dulu atau melet dulu baru perut kita kencang gitu, atau bisa dipicu juga oleh hal-hal lain. Sebenarnya sih kalau ini berlangsung tidak terus-menerus, misalnya kita bilang kontraksi yang harus diwaspadai itu adalah dalam 1 jam kita merasakan 6 kali kontraksi. Nah itu waspada, itu ada bisa jadi tanda persalinan prematur. Tapi kalau misalnya dirasakan pagi, lalu kemudian nanti baru kerasa lagi malam, atau baru kerasa lagi sore, jadi ada rentang waktunya, itu insya Allah masih normal. Dan semakin besar usia kehamilan, bisa jadi keluhan ini akan semakin sering dirasakan. Ya, jadi satu jangan terlalu takut karena ini adalah hal yang normal ya. Rahim kita mulai ada kontraksi itu normal selama kontraksinya tidak berlangsung terus-menerus. Tadi jangan sampai dalam 1 jam ada 6 kali kontraksi atau disertai dengan keluhan lain seperti misalnya ada flek ya atau ada perdarahan di jalan lahir atau misalnya ada keluar air-air atau dirasakan kok gerakan janinnya jadi berkurang ya. Nah, kalau selama tidak ada keluhan-keluhan seperti itu, insya Allah kontraksi itu adalah suatu hal yang wajar. Nah, tapi memang ya kontraksi ini pasti rasanya tidak nyaman ya, kerasa karena kenceng, kebayangnya apa ya? Kalau misalnya ada bunda-bunda yang pernah merasakan kayak kram betis gitu ya, kram betis. Kram betis itu kan kenceng ya, satu bagian otot betis itu kenceng, atau kram di daerah lain lah yang dia kenceng banget. Nah, kontraksi rahim itu bayangkan ada otot segede ransel yang dia kontraksi bareng. Nah, itu emang nggak enak, emang itu nggak enak, itu nggak nyaman ya, itu nggak nyaman. Jadi pasti kita akan merasakan, aduh gitu ya, pasti akan kerasa.
Nah, sekarang gimana caranya supaya apa aja sih hal yang mungkin mempengaruhi si kontraksi ini bisa terjadi ya, yang kok sering banget ya kontraksinya, atau gimana nih caranya biar berkurang ketidaknyamanannya. Yang pertama, kontraksi itu dipengaruhi sekali, misalnya kalau rahim tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Misalnya tadi kita terlalu lama berdiri ya, atau ada aktivitas yang terlalu cukup intens ya, misalnya sedang banyak jalan atau banyak kegiatan, atau misalnya bahkan terlalu banyak duduk. Jadi kita dalam satu posisi yang sama gitu stagnan sehingga aliran darah ke rahim juga berkurang. Nah, itu dia bisa menstimulasi terjadinya kontraksi dan akan terasa tidak nyaman. Jadi kalau misalnya Bunda sedang merasakan adanya kontraksi, misalnya posisinya lagi duduk, coba dibawa jalan-jalan supaya aliran darahnya ke rahim lebih lancar, insya Allah kontraksinya akan berkurang. Atau misalnya kerasanya lagi jalan-jalan, jalan-jalan, kerasa aduh mulus nih, atau kerasa kenceng nih, ya udah istirahat dulu, istirahatin dulu, duduk, atau misalnya berbaring sebentar supaya aliran darahnya lancar lagi, insya Allah kerasanya juga akan berkurang. Seperti itu. Dan yang kedua adalah aliran darah ini selain tadi ya, dia karena aktivitas, seringkali yang kita lupa itu adalah karena kita kurang cairan. Jadi kalau misalnya cairan kurang, kita dalam kondisi dehidrasi atau menuju dehidrasi, pastikan volume darah kita berkurang sehingga aliran darah ke rahim juga pasti berkurang. Nah, ini juga akan bisa menstimulasi terjadinya kontraksi. Jadi untuk mencegah, pastikan kita minum yang cukup 2 sampai 3 liter sehari. Lalu kemudian apa namanya, olahraga, jangan lupa untuk melancarkan aliran darah. Ini akan sangat membantu mengurangi kontraksi dan ketidaknyamanan yang menyertai kontraksi ini. Karena rahim itu kan dia untuk bisa berada di tempatnya, rahim itu ada istilahnya apa ya, seperti tali-tali yang menggantung ya. Kita menyebutnya ligamen, ligamen yang menggantung rahim supaya dia tetap di posisinya. Nah, pada saat kontraksi ini terjadi, itu tali-tali itu tuh ketarik. Dan tali-tali ini ngegantung rahimnya kemana sih? Ke tulang-tulang yang ada di badan kita, ke tulang belakang, tulang panggul. Sehingga kalau pas kontraksi di rahim ketarik, tali ketarik itu pasti sakit pinggang, sakit tulang kemaluan, sakit wah, segala macam sakit, sakit di daerah bawah panggul. Nah, itu akan kerasa karena semua ketarik. Nah, jadi memang yang harus dilakukan adalah kalau kita olahraga rutin, misalnya ya, olahraga rutin dengan ligamen-ligamen lebih kuat, otot-otot kita lebih kuat, rasa ketidaknyamanan karena kontraksi ini akan sangat berkurang. Karena dia lebih lentur, lebih mudah, dan dia lebih kuat untuk menopang dan menyangga rahim, sehingga dia tidak nyamannya itu akan berkurang. Gitu. Jadi sekali lagi pesannya satu, kalau kontraksinya kadang-kadang aja dirasakan, itu insya Allah masih sesuatu yang normal, tidak usah terlalu dikhawatirkan. Ya, tinggal tadi, oh ya udah bawa jalan-jalan atau bawa istirahat, banyak minum, rutin olahraga, insya Allah oke. Waspada kalau misalnya kontraksinya sering, dalam 1 jam kerasa ada 6 kali, atau disertai dengan keluhan lain, ada flek, ada keluar cairan, atau gerakan janin dirasakan berkurang. Kalau ada seperti itu, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Itu Hmm. aja sih, Bun. Jadi, paling penting sih yang kadang-kadang kita suka lupa ya, maksud hamil ini kan memang berat, tapi kadang kita harus mempersiapkan badan kita supaya bisa menunjang kehamilan dengan baik. Jadi walaupun berat, diusahakan tetap rajin berolahraga, tetap rajin makan makanan bergizi, minum-minum yang cukup, itu akan sangat membantu badan kita supaya kuat menanggung beban kehamilan dan persalinan nanti. Nah, Gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Bunda ya. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Raffi untuk jawabannya dan kesempatan terakhir bagi Bunda dan juga Ayah yang kali ini bergabung. Ingin langsung bertanya, silahkan bisa langsung raise hand. Saya hitung dari 3 lagi ya. Tadi di detik terakhir ternyata ada yang langsung bertanya. Silahkan, nah, karena hari ini ada door prize yang menarik juga untuk Bunda dan Ayah yang bertanya langsung nih. Satu kesempatan terakhir, silahkan. Ada masih yang ingin bertanya? Karena sudah offside juga ya untuk waktunya ya dokter ya. Mohon maaf ini ayah bunda. Silahkan 3, 2, 1. Baik, kita akan ambil dari kolom. Oh ada Bunda Wiwi ternyata. Tuh kan bener ya dokter ya. Ternyata detik-detik terakhir banyak yang bertanya juga. Silahkan Bunda Wiwi dari mana? Bisa langsung on mic Bunda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Wiwi Fitriani, panggil aja Fitri dari Cimahi. Nah, Izin bertanya, kemarin saya kebetulan saya sekarang di TM2, Dok. Terus kemarin tuh sempat ya beres-beres rumah gitu ya sebagai ibu rumah tangga.
Tetapi setelah beres-beres itu, pertama kalinya saya tiba-tiba pinggangnya sakit banget sampai nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, dipakai dipakai jalan pun eh, benar-benar harus dipapah gitu sama suami karena eh, sesakit itu gitu pinggang yang bagian kanannya. Apakah itu ada pengaruhnya ke kehamilan kah atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Fitri ternyata ya dipanggilnya. Silakan Dokter Afi. Oke, terima kasih pertanyaannya Bunda Fitri. Jadi kalau misalnya menanggung beban yang cukup berat ya, menanggung beban yang cukup berat. Ada beban-beban tambahan mulai dari janinnya, lalu kemudian ketuban, plasenta dan lain sebagainya. Itu tuh mungkin pertambahan bisa 7-8 kilo. Itu kayak kita bawa-bawa ransel terus-terusan, bawa-bawa beban berat 7-8 kilo nggak bisa ditaruh 24 jam kita taruh, kita bawa-bawa terus. Jadi otomatis tubuh kita pun harus bekerja lebih keras. Otot-otot tubuh kita, lalu kemudian tulang, itu semua harus bekerja lebih keras untuk bisa menanggung beban tambahan ini. Apalagi kalau misalnya kita kan ya bagaimanapun ya sebagai seorang ibu rumah tangga kadang-kadang kita masih harus melakukan banyak aktivitas-aktivitas di rumah yang ya membutuhkan kekuatan fisik juga. Apalagi misalnya habis beres-beres dan lain sebagainya kita kadang secara nggak sadar mungkin kita mindahin barang, angkat barang gitu ya atau ya gimana ya yang kadang kadang kita susah perhatikan tuh adalah postur tubuh kita pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan ini. Ibu hamil itu karena beban yang ada di perutnya itu akan mengalami pergeseran pusat gravitasi. Jadi akan berbeda postur tubuhnya dengan orang yang tidak hamil. Nah, pergeseran pusat gravitasi ini itu kadang membuat kita pada saat melakukan suatu gerakan-gerakan tertentu itu akan berbeda apa ya posisi tulang, posisi sendi, otot-otot tuh bergeraknya tuh akan berbeda dibandingkan dengan saat sebelum kita hamil. Jadi kalau ya kalau orang Jawa, orang Sunda bilangnya kecetit gitu ya, atau misalnya kayak Hmm. otot ketarik gitu, atau tulang apa namanya ada yang saraf kejepit itu sangat 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 mungkin terjadi pada saat kita melakukan aktivitas. Nah, kalau misalnya terjadi hal seperti ini, misalnya kita tiba-tiba merasakan, aduh, ada lagi aktivitas, ada nyeri nih. Yang pertama harus dilakukan adalah hentikan kegiatannya, lalu kemudian cari posisi yang aman. Misalnya, oh tadi pas lagi berdiri tiba-tiba kerasa gitu ya, jangan sampai tiba-tiba jatuh gitu kan. Jadi langsung cari pegangan, langsung panggil pertolongan, siapa yang bisa nolong buat megangin kita dan ke posisi aman. Ya, posisi aman, apakah itu yang nyamannya tidur ataupun berbaring, hindari menekan di daerah yang nyeri. Lalu kemudian apa namanya diperiksa gitu ya, dilihat di daerah itu misalnya apakah ada cedera langsung, misalnya oh ada memar misalnya kalau bisa jatuh atau apa, atau misalnya sesuatu ada kemerahan atau apa, nah itu dilihat langsung. Kalau misalnya nggak ada dan diraba, so ini mah tegang banget, nah itu bisa dilakukan pertolongan pertama kompres dingin dulu di daerah itu. Jadi kayak es batu bungkus pakai handuk gitu ya, atau pakai botol isi air dingin kompres di daerah yang nyeri. Lalu kemudian diistirahatkan. Itu dulu yang untuk bisa pertolongan pertama. Tapi bila dirasakan setelah pertolongan pertama ini nyerinya bertambah atau misalnya nggak hilang-hilang, jangan ragu untuk segera periksa. Ya, karena bisa jadi dia bukan cuma kecetit biasa, takutnya yang lain-lain. Kalau pertanyaannya, aduh kalau pas saya sakit gitu janin saya di dalam aman apa enggak sih ya? Nah sebenarnya janin kita itu di dalam tuh kayak bisa dibilang bempernya tuh udah keren banget. Jadi butuh force atau butuh kekuatan yang sangat luar biasa untuk bisa mencelakai janin kita di dalam. Ya, karena dia dibemperin banyak banget, mulai dari bemper lemak ibu, bemper apa namanya, bemper dinding perut ibu, lalu ada bemper ketuban, bemper plasenta. Nah itu tuh sebenarnya kuat banget. Jadi eh, sedikit sekali kegiatan yang betul-betul bisa membahayakan bayi kalau kita cuma melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi jangan takut bayi-bayi kita mah di dalam perlindungannya luar biasa sih. Kecuali bunda mungkin ketabrak mobil kelempar, nah yang kayak gitulah mungkin itu force yang apa yang bisa membahayakan bayi. Tapi kalau aktivitas biasa sehari-hari sih sebagian besar enggak. Tapi ya kita harus berhati-hati berarti pada saat melakukan kegiatan, jaga postur tubuh yang baik, jangan ngangkat barang berat. Kalau ngangkat barang berat jangan bungkuk pinggang, tapi mungkin lebih aman menekuk lutut dan kemudian mengangkat ke atas dengan posisi yang lebih stabil.
Kalau bisa dihindari ngangkat barang yang berat-berat, lebih baik tidak dilakukan. Lalu hindari juga kalau udah TM2, TM3, gerakan yang memuntir pinggang. Jadi kita kayak muter pinggang gitu, nah itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya, karena tadi ada pergeseran gravitasi dan pergeseran sendi-sendi tubuh ibu pada saat kehamilan dan semakin besar. Ya, dan jangan lupa juga untuk olahraga sih sebenarnya, karena olahraga ini fungsinya kan untuk menguatkan otot, melenturkan sendi-sendi kita juga, jadi menjaga tubuh kita supaya bisa beradaptasi dengan baik selama proses kehamilan. Gitu sayang. Ya, jadi benar-benar oke. Tadi pertolongan pertamanya apa? Kalau bisa ada nyeri, hentikan kegiatan, panggil pertolongan, cari posisi aman, lalu kemudian dilihat ada masalah atau tidak, ya yang secara kasat mata kelihatan. Kalau nggak bisa dibantu dengan kompres dingin dulu untuk kurangi nyeri. Bila nyeri berlanjut, hubungi dokter. Ya, Masya Allah, Baik Alhamdulillah. dok, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Raffi untuk jawabannya dan mudah-mudahan sehat selalu Bunda Fitri ya yang sudah bertanya dari Cimahi. Dan nampaknya dokter itu menjadi pertanyaan terakhir yang bisa kita akomodasi ya di ruang Zoom sore hari ini. Jadi ayah Bunda yang masih punya pertanyaan di chat ini juga banyak sekali sebetulnya pertanyaan-pertanyaannya. Nanti bisa disambung di grup WhatsApp yang sudah tergabung insya Allah. Dan sebelum kita akhiri ada pengumuman tadi ya. Kan sudah ulangi kembali untuk ayah bunda yang beruntung hari ini ada door prize menarik dan sambil diingatkan untuk jangan lupa mengisi presensi. Nah, linknya ini tadi ada di atas ya. Nanti bisa dikirim kembali untuk link presensi agar nanti kegiatan seperti ini bisa terus hadir membersamai ayah bunda dalam menyambut datangnya buah hati ke dunia insya Allah. Dan tidak berlama lagi kita langsung umumkan ya. Ini pemenang untuk door prize di kesempatan sore hari ini. Jeng 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 ini ada sound musiknya ya. Baik ayah bunda, kami ucapkan selamat untuk ayah bunda yang sudah posting di story Instagram, kemudian tidak lupa follow Jasmine MK Medika dan juga follow sekolahibuhamil.id. Kali ini pemenang yang beruntung ada dengan akun @ymrgsh. Bunda, ada di sini ya Bunda ya? Masya Allah, Bunda Yuni. Selamat Bunda Yuni. Kemudian ada juga untuk akun @sulmamhrd. Ini Bunda Salman ya? Bunda Salman ya nampaknya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat Bunda. Dan kemudian ada juga untuk akun Hello Pit. Ada akun Nurnianti juga. @umu.abdullah31 @_ titik underscore huy. Nah ini Masya Allah ya. Untuk yang sudah posting di sosial media Instagram dan tag Jasmine MK Medika, Sekolah Ibu Hamil dan juga sudah follow kedua akun tersebut. Boleh juga tadi ya follow akunnya Dokter Afi nih untuk edukasi yang menarik ya. Ayah Bunda silahkan bisa di follow @afiasti.opjin. Nah kemudian yang paling aktif yang sudah bertanya juga di sore hari ini kami ucapkan selamat untuk Bunda Anissa Flo, Bunda Tami, Bunda Fani, Bunda Dewi MR dari Medan tadi ya Masya Allah dan Bunda Wiwi Fitriani yang aktif juga di webinar sore hari ini. Kepada bunda-bunda yang tadi sudah disebutkan ya sebagai pemenang door prize, silahkan bisa hubungi admin di grup melalui WhatsApp. Nanti bisa langsung dicek dapatnya door prize apa saja. Karena hari ini ada banyak door prize yang menarik, mulai dari kelas kelas yang kemudian nanti hadir untuk menunjang bagaimana proses persalinan ataupun juga menjaga kesehatan selama hamil dan ada 4 e-wallet juga di sore hari ini. Masya Allah. Dan sebagai penutup kita akan dokumentasikan terlebih dahulu ya, ayah bunda. Ini sebagai kenang-kenangan. Ini loh nanti buat ditunjukin ke buah hati ya. Ayah bunda dulu belajar buat menyambut kalian datang ke bumi. Alhamdulillah. Silahkan boleh ayah bunda yang ingin on cam. Kita akan dokumentasikan di kesempatan sore hari ini. Wah, sampai ini sudah ada 4 slide ya. Sudah siap ayah bunda? Nah, sambil bersiap, jangan lupa juga ayah bunda bisa follow tadi akun-akun untuk menemani belajar dan menyambut datangnya buah hati. Kita mulai untuk dokumentasinya ya. Teh salsa, nah boleh silahkan. Berikan senyuman yang terbaik. Ini karena kita dengan Jasmine gayanya gini, J kali bisa ya dokter ya. Teh Helga boleh ya. Oh love, boleh, boleh.
Kita ada dua gaya ya hari ini ya. Untuk menyambut datangnya buah hati. Hati dulu, hati dulu. Love deh pokoknya ya. Oke, siap. Kita berikan hati terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Nih ya. Oke, sip. Kita geser ke slide selanjutnya. Kali ini slide selanjutnya boleh gaya Jasmine tadi ya, Jasmine. Oke. Siap semuanya? Satu, dua. Berikan senyuman yang terbaik. Tiga. Alhamdulillah. Masih ada dua slide lagi. Slide yang ketiga, gayanya mau gimana nih? Nah, bebas deh, bebas Bunda. Yang penting senyum semeringahnya ditunjukkan ya. Oke, ada yang begini, ada yang love juga. Oke, ini untuk slide ketiga gayanya bebas. Silahkan kita hitung lagi. Satu, dua, tiga. Oke, dan slide terakhir kita akan dokumentasikan juga. Siap semuanya berikan yang terbaik nih untuk menyambut datangnya buah hati. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, sudah semua ya Teh Salsa? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktunya dari awal hingga penghujung kebersamaan. Mohon maaf nih ternyata karena antusiasmenya luar biasa, kita lewat 30 menit tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dokter Afi, Teh Helga, dan juga tim Jasmine di sore hari ini bisa bermanfaat dan diamalkan insya Allah di selama proses tadi ya maraton. Kalau tadi sebutannya Teh Helga maraton 9 bulan ya, bayangin Masya Allah luar biasa. Dan kutipan menariknya juga ya Bunda, ternyata bagaimana kita melihat sesuatu itu akan berpengaruh juga kepada proses kehamilan ataupun proses melahirkan nanti. When you change the way you feel birth, the way you birth will change, dari Mary F. Munggahan ya, Masya Allah. Saya tutup dengan pantun. Jadi doa juga ini ya. Nanti bilang cakep ya Bunda ya. Boleh kasih tepuk tangan applause juga. Pergi ke sawah membawa padi. Cakep. Cakep. Alhamdulillah. Singgah sebentar membeli ketan. Cakep. Cakep. Kelahiran buah hati, anugerah ilahi. Semoga keluarga dipenuhi kebahagiaan. Selamat berbahagia ayah bunda di sore hari ini untuk mendapatkan menyambut datangnya buah hati. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali di lain kesempatan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai MC saya Syifa pamit dan mudah-mudahan bisa berjumpa kembali ya ayah bunda ya. Semangat untuk menyambut datangnya buah hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Syifa. Terima kasih ayah bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.